bayangin ya, ketika saya kelas 1 SMP itu dengan PD-nya gini. Wan, nanti ente, ini orangnya nggak ada yang jadi MC. Jadi ente hari ini jadi MC. Iya ya benar. Jadi MC sholat Jumat, cuma ditulisin tuh, ditulisin apa pembukaannya, mukadimahnya ditulisin. Tulisin dulu, pokoknya ente baca aja, baca di mimbar. Ketika mau maju itu keringatnya segede-gede jagung. Ini isi keringetan. Begitu nggak kalau disuruh maju? Suruh hafalan begitu nggak? Apalagi yang belum hafal. Ketika maju, bisa goyangin tuh. Tapi ketika sudah selesai, besok mau lagi. Itu lagi siap, udah biasa. Karena mentalitas itu harus dilatih. Jangan pernah jadi orang-orang yang lemah. Siswa yang lemah itu nggak bisa. Jadi biarkan teman-teman yang ada itu, nih, ayo bantuin kita. Lihat nih, ada sampahnya, comot modelnya. Kalau saya gitu, saya di luar negeri, di dalam negeri sama. Dalam arti kalau ada sampah saya comot, saya masukin aja kantong, udah beres. Itu yang dilakukan. Kenapa kok bisa gitu? Iya, harus begitu. Karena suatu saat kita nggak tinggal di Indonesia. Suatu saat teman-teman semua nih di sini, para santri ini akan kuliah di luar negeri. Ya kan? Bisa di Turki, misalnya, bisa di Amerika, misalnya, bisa di Inggris. Bisa. Kenapa nggak bisa gitu? Bisa di Malaysia dan lain-lain. Kita harus coba itu. Jadi jangan pernah santri itu, Pak, Ustaz, kayaknya saya matematikanya jelek. Gak ada matematika jelek. Kenapa kok bisa gitu? Ada yang ngerasa matematikanya nggak bagus? Bagus. Yang ketawa ngerasa. Ada yang ngerasa misalnya saya kayaknya lebih oke bahasa Indonesia? Nggak ada. Cobain semua. Cobain. Kenapa nggak dicek? Karena ketika kita ngerasa saya nggak bisa, berarti sudah selesai hidup. Udah selesai udah. Teman-teman semua, ketika nanti nggak akan bisa bersaing. Gak percaya? Sekarang saya tanya. Kalau dulu modelnya, kalau kita pakai akar, ini SMP kan? Ya. Nah, pakai X kuadrat plus 3X, ini 4, berapa hasilnya X? Minus 5. Hah? Berapa ya? Hasilnya berapa X ya? X kuadrat plus 3X ini 4, berapa X ya? Pusing kan? Pusing. Karena dianggap itu adalah kesulitan. Saya itu dulu paling susah dan paling gak bisa. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah saya punya 5 soal dari guru saya. Itu yang saya ulang-ulang selama 1 bulan. 1 bulan. Dan gak pernah ganti soal. Gak pernah ganti. Itu aja gue ulang-ulang. Diulang-ulang sampai benar polanya tahu. Tahu ketika pun ujian dulu Eptanas ya. Tahu nilai matematika? 9,6 Pak. Kenapa bisa gitu? Gurunya tuh nggak percaya ketika ditanya, Pak, saya nilainya berapa? Karena ketika saat Eptanas, apa nilainya? 4 Pak. Nggak lulus. Tapi ketika di situ, kenapa kok bisa gitu? Dia berjuang orang. Jadi di dalam otaknya, teman-teman, itu masih ada space yang lain. Jadi kalau ibarat air minum, jangan lihat ini Pak, saya cuma dapatnya aqua gelas. Nggak ada. Kalau aqua gelas yang kita balik, ini pakai upside down, pakai cermin akan jadi banyak. Anggap otak kita itu cermin kemudian. Jadi bisa jadi banyak. Kenapa nggak bisa gitu? Gitu. Sekarang SMP, berapa hafalannya? Berapa juz? Berapa juz? Kita berkening, kita perbandingan dengan saya SMP dengan teman-teman di SMP. Berapa juz? Karisa berapa juz? 6 juz, dirimu? Hampir 5 kamu? 5. Ini kembar ya? Oh iya, boleh saya. Mantap kok. Nih? Berapa juz? 7. SMP 7 juz. Dirimu? Enggak ada. Baru. Oke, kamu? 27. Oh, 2 juz. Tadi dari gini ke gini masalahnya. Gini tuh 7. Gini, Pak. Oke, kita perbandingan ini. Ketika SMP itu di awal, saya kelas 1 itu
setengah juz dari 30. SMP 14 juz lulus. Kok bisa gitu? Itu sekolah umum ya, bukan sekolah boarding. Sekolah umum, SMP negeri. Kenapa kok kita bisa kayak gitu? Karena pendampingan kakak-kakak kelas kita mendampingi adik-adik kelasnya. Itu fungsinya. Kalian yang kelas 3 mendampingi yang kelas 2, yang kelas 2 mendampingi yang kelas 1. Ayo ngerjain. Itu dulu. Harus begitu. Jangan ada usah ikut campur. Kita itu ada ibaratnya yang namanya apa? Bergandengan tangan, yang namanya kita saling berpegangan tangan, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kan ada ayat innamal mu'minuna ikhwah, seluruhnya kita, seluruhnya diri kita itu, seluruh umat muslim itu adalah saudara kita. Jadi jangan julid-julid. Nggak boleh julid, dia mah itu kepo nggak bisa gitu. Ya ini lebay ya gitu. Ngomongin lagi nanti guru kita gitu pak, ustaz kita gitu. Guru kita adalah orang tua kita. Jangan pernah mencerca guru-guru kita. Kalau kita mencerca guru-guru kita, barokah ilmunya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, attitude. Kalau teman-teman lewat permisi kan? Permisi. Biasakan ketika kita ketemu guru-guru kita, biarkan guru-guru kita lewat dulu. Biarkan orang tuanya lewat duluan. Itu attitude yang paling teman-teman harus pahami. Jadi ketika ada lewat, kita diri dulu. Silakan Ustazah duluan. Itu yang dilakukan. Bisa begitu? Coba kita tunggu 1 minggu setelahnya. Bisa ya? Bisa kan? Bisa. Bisa. Karena kondisi kita, teman-teman semua ini orang-orang keren, anak-anak keren. Yang ketiga, coba belajar berartikulasi yang betul. Ngapain artikulasi? Bicara yang betul. Bicara yang benar. Tadi saya lihat nih, ada yang pidato nih duluan. Itu oke, itu latihannya. Sekarang semuanya harus gitu. Ketika nanti teman-teman ada sholat tarawih nanti, kalau bisa imamnya yang ada di sini. Kok bisa gitu? Wah, zaman saya kelas 2 SMP saya sudah jadi imam tuh di sekolah. Ada Ustaz Usman dulu. Ustaz Usman itu adalah teman saya sampai sekarang. Itu juara MTQ nasional. Saya dibayangin. Ada Ustaz Firman, itu teman-teman saya. Soalnya teman-teman ada Ustaz Ardi yang di Yamaha, doktor dia sekarang. Ada yang dosen, ada yang kerja di bank, tapi hafalannya tetap ada. Kita itu tetap harus keren, karena ketika kita bicara, orang akan dengar. Miripnya kita. Oke, sekarang perhatikan ya. Ketika memperhatikan itu, ketika teman-teman yang ngomong, semua orang harus lihat muka kita. Jelas sampai situ. Jangan sampai jadi dunia. Ya Pak, nggak ada gambar. Jadi lakukan seperti itu. Mulai, karena teman-teman ini, para santri ini akan ngomong ke orang luar, akan ngomong ke orang tua, akan kasih tahu ini loh auladina. Loh, caranya dengan cara yang bagus. Itu kalau saya ketika itu bikin kegiatan yang keren. Apa kegiatannya? Di sekolah-sekolah apa kegiatannya? Nggak harus pidato, bisa main bola, main futsal, main lain-lain. Yang perempuan bisa apa? Kegiatan-kegiatan yang membuat diri kita harus bicara. Jangan gagu, kaku kayak kanebo kering. Tahu kanebo kering? Tahu nggak kanebo kering? Tahu kanebo nggak tahu? Tahu. Kalau kering tahu nggak? Kaku kan? Coba diremek, gitu, kayak kerupuk. Nah kita tuh nggak boleh gitu. Siswa-siswa atau santri-santri yang ada di auladina itu harus benar-benar fleksibel orangnya. Ke masyarakat, ketemu orang tua cium tangan. Itu modelnya. Gimana cium tangan? Sini kan cium tangan. Sini. Apalagi cium sendiri. Cium tangan tapi tangan sendiri cium kan gitu kan. Ketika cium itu pegang tangannya, pakai tangan dua, cium di hidung ciumnya. Ketika nanti ketemu orang tua, cium nih.
punggungnya, cium telapaknya 2 kali. Dapat ridho, dapat berkah. Itu orang tua, guru-guru kita bilang begitu. Saya masih seperti ini kalau nganterin mamah ke pasar ya, naik motor. Itu ketika dia turun, saya langsung cium tangan biasanya. Orang lihat itu anak udah jenggotan bahasa gitu, masih cium tangan. Iya, dan cium tangannya harus tasik. Itu adalah contoh bagaimana kita memuliakan orang tua kita. Contoh memuliakan guru-guru kita. Jangan cium, lu cium gua deh. Bisa, jadi ciumnya harus. Udah mulai. Dan cium tangannya jangan pegang. Cium yang betul. Ini barokah, ini ridho, ini barokah. Karena doanya begitu. Apalagi setelah itu SMA. Tapi paling enak tuh saya SMP. Hal paling terkeren buat saya adalah saya bisa pergi jambore dunia gratis. Oke. Kok gitu? Kalau teman-teman misalnya jalan-jalan nanti santri-santri ini jalan-jalan ke Warnas misalnya kan, Warnas tuh yang di Gambir. Di situ ada foto dan nama saya. Kalau sekarang kan kalau mau jambore dunia, jamdut, gimana? Bayar sendiri. Kalau dulu gratis. Siapa sponsornya? Merpati Nusantara aja, Bang. Karena kita menang dulu, makanya Auladina tuh kita punya ekskul pramuka harus keren pramukanya. Kok bisa gitu? Kayak contoh misalnya, ini kita tahu ini pakai kim apa modelnya? Dicium, ada kim dengar, ada. Terus dia beratnya kayak gimana? Itu diajarin. Herbarium, tau herbarium? Fungsi tanaman seperti apa? Itu modelnya. Itu diajarin. Dulu yang terkenal dari pesantren, lawannya saya itu adalah Darun Najah. Itu Darun Najah. Grupnya yang jago, tapi nggak pernah menang kalau di saya. Karena apa? Pasti kalah. Tahu kenapa dia masih kalah? Dia ngerasa bahwasanya besar, gede. Kalau saya nggak ada. Lu besar, yang gua hadepin bukan juara dunia. Kalau saya itu kalau saya. Jadi jangan pernah merasa dia lebih pintar. Nggak ada. Sebelum lu jadi juara dunia mungkin, tapi lu belum jadi juara dunia bisa gua hadepin. Itu optimistiknya. Saya nggak bisa matematika, teman saya pintar, dia belum ranking 1, dia belum juara dunia, belum juara nasional. Sikat aja dulu, lawan dulu pokoknya. Sering bulat biasanya. Itu kalau di SMP. Di SMA, nah, ketika masih SMA, saya dulu masuknya itu pilihnya SMA 8, 43, 70. Terbalik, harusnya 8, 70, 47. Jadi emang ini udah disetting sama kakak-kakak kelas saya, anak-anak Royce itu. Biar saya masuknya 43. Karena dari sekolah itu tinggal pindah, pengurusnya sama. Seangkatan itu. Gila itu. Kalau saya masuk 70, kok keren-keren saya. Akhirnya dapatnya 43. Kok bisa gitu modelnya? Ya emang udah disetting sama kakak-kakak kelas saya supaya nih anak-anak ini jangan kemana-mana. Itu yang dilakukan. Peringkat berapa nih 43? Peringkat 2 saya. Kalau 70 bisa puluhan. Tapi karena nilainya besar masuk sana. Sakit hati nggak? Iya. Karena saya pengennya sama 8. Ngerasa bahwasanya saya bisa kok, bahasa Inggris oke kok, fisika oke kok. Teman-teman semua, kebanyakan anak-anak santri yang punya hafal Quran ketika harus keluar dari sekolahnya mati mereka. Kenapa? Gak punya kemampuan berhitung, gak punya kemampuan buat ngomong, gak punya kemampuan buat bahasa. Pasti gitu. Akhirnya jadi apa? Jadi guru. Enggak begitu. Guru nggak boleh pas-pasan. Nah, ini gimana? Saya habis Quran, cari duit susah, gitu kan? Gitu. Jadi teman-teman yang habis Quran itu harus benar-benar pintar. Matematika, kayak bahasa Inggris, kayak sejarah, kayak harus pintar. Karena kenapa? Kita butuh orang-orang penghafal Quran itu yang secara akademik keren. Apa balas dendam saya? Saya dulu punya dendam yang luar biasa ketika di 98. Sebenarnya nggak boleh, tapi dendamnya itu memang beda. Ketika saya ikut Olimpiade Fisika waktu itu, satu
hal yang memang harus saya lakukan apa ya? Mengalahkan sekolah ini, karena dia pintar-pintar semua. Itu cita-cita saya. Saya bayangkan dari sekolah ece-ece harus ngalahinnya. Bisa? Bisa, nggak ada urusan. Modalnya dari mana? Buku dari abang-abang kelas saya. Minta pinjam, tolong. Itu buku zaman dulu saya belajarin. Akhirnya ngapain? Saya juara 1 nasional. Saya juara 1 DKI untuk lebih fisika. Ngalahin itu yang jago-jago. Apakah pintar? Bukan masalah pintar, tapi adalah continue-nya belajar kayak teman-teman hafalan, diulang. Seringnya nggak diulang kan? Seringnya ya udah kalau udah bisa lewat. Murajaah tuh kayak gitu diulang, misalnya 1 2 3, bukan lanjut, diulang 1 2 3 4. Itu model. Anakku yang sekarang di Ngawi, Madinatul Mufas, dia masuk kelas 3 SD. Sekarang kelas 5, 18 juz kan. Apa yang dilakukan dia? Dia ulang. Dia cuma bilang, ya aku tuh gak bisa berhitung. Gak ada yang gak bisa berhitung. Nah, saya bilang, kamu hafal Quran, kamu beres hafalannya. Coba. Hafalan apa? Hafalan matematika, hafalan bahasa, pasti beres. Karena Allah itu membukakan ketika kita baca Quran. Pasti buka. Saya dulu kalau gak bisa ngerjain soal nih, pusing malah saya sholat aja 2 rakaat. Udah duduk, ketemu tuh jawabannya, masuk. Gitu yang dilakukan. Tahu saran siapa? Abang-abang kelas saya. Ustaz Rahmanto dulu tuh ngajarin begitu. Ente kalau nggak bisa sholat, coba suruh sholat 2 rakaat. Pokoknya lagi ngerjain PR juga bisa pusing. Sholat tuh. Sholat. Dan itu yang dilakukan dan bisa. Dan teman-teman semua di sini aktivitas banyak, jangan tinggalin Qurannya. Dikit baca Quran. Kenapa? Karena Quran itu membuka dada itu jadi lebih besar, membuka polanya jadi lebih besar. Berhitung jadi oke. Tapi tadi saya bilang X kuadrat plus 3 X min 4 itu berapa? Ya X-nya berapa? Modelnya kan X-nya jadi berapa? X-nya min 3 dan X-nya plus 1 itu modelnya. Itu cuma dipikir di sini loh ya. Nggak perlu saya tulis modelnya. Gitu. Tapi saya punya murid yang lebih keren. Dia hanya ngerjain soal cuma lihat. Gila. Tahu kelebihan dia? Cuma matematika dan bahasa Inggris. Dia berkebutuhan khusus. Sebayangin. Apakah teman-teman semua berkebutuhan khusus? Enggak. Teman-teman semua itu berkebutuhan secara rohani dan berkebutuhan perhatian. Ini dianggap saudara. Kalau nggak punya duit ya gue jajanin gitu ya. Nggak boleh pinjam, jangan. Biasakan kalau ada teman kita lagi sulit, kenapa ente lagi nggak bisa makan? Ayo nih makan, kita berdua. Biasakan gitu. Saya tahu misalnya yang ini duit kirimannya belum turun, makannya ini Indomie, kan nggak boleh makan kopi sih, mau coba-coba makan kopi. Jadi, ayo biasakan berbagi, sharing gitu ya. Biasanya kalau saya begini, ini 1 piring ini ber-7. Dulu ada nasi, ada ayam, coba 7 coba. Lah, Bapak ber-7, saya nih berapa? Oh udah pas ini ya? Udah pas ber-7. Gitu. Itu cara kita melihat keadaan. Berikutnya organisasi. Anak-anak SMP itu tidak boleh tidak berorganisasi. Debat itu harus oke. Kritik itu harus jelas. Gak boleh. Kamu kok ngeritik mulu? Gitu maksudnya. Gak apa-apa, kasih kritikannya. Tapi siapkan juga solusinya. Ini loh, antum tuh gak bisa kayak gini, harusnya gini, gitu solusinya. Kasih tahu. Itu yang harus dilakukan. Jadi kritik itu boleh, tapi dengan cara yang baik. Tidak boleh mengkritik orang ketika seperti ini. Kritik orang panggil, Ustaz Panca, ayo ngobrol sebentar. Itu. Tadi ada yang kurang nih Ustaz, modelnya itu. Teman-teman juga gitu. Siapa namanya?
Nah, Mira bisa ngobrol berdua. Amira, tadi ada yang kurang nih. Itu tadi pas lagi ngomong Amira, itu ada cabenya di gigi. Bisa. Jangan lagi gini. Ya Amira, itu cabenya di gigi. Gua malu. Bahasanya harus dipanggil. Jangan biarkan orang lain malu karena tingkah kita. Saya dulu punya buku namanya Pemuda dan Canda. Dulu, kalau teman-teman pernah baca itu Pemuda dan Canda, itu teman-teman suka gini. Pernah nggak iseng suka nempelin ke punggung? Saya jelek, pukul dong. Gitu. Ada begitu? Hati-hati. Itu bercandaan yang bikin Allah murka. Lo, gitu bener ya kan? Itu bukunya tipis ya, cuma 43 halaman, tapi yang namanya coba. Karena ketika kita mencoba menjelekkan, saya jelek pukul aja, itu bully dan Allah tidak suka itu. Ngeri itu ada. Itu hal yang paling dibenci Allah. Terus kita bercandanya biasa aja kayak anak-anak biasa. Apakah kita harus bandel? Yang namanya anak tuh harus bandel. Tapi cuma diam. Usil tuh harus, tapi nggak begitu. Nyolek boleh, tapi jangan nyolek yang ini. Berurusan sama bapaknya. Jadi bahasanya bandel itu harus. Ketika kita merasa bahwasanya kita butuh tantangan, koridor yang pertama adalah tetap taat dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya manusia itu punya 3 yang namanya apa? Anak-anak itu punya 3, manusia itu punya 3. Yang pertama adalah taat hukum syariat, hukum Allah yang pertama. Udah tahu nggak boleh, udah tahu lihat-lihatan nggak boleh, udah tahu usil sama perempuan nggak boleh, menghargai perempuan itu seperti apa itu. Yang kedua adalah seperti apa? Yang kedua adalah hukum dunia. Hukum dunia ada apa? Ada tata tertib, ada SOP. Yang terakhir, citra. Jangan pernah siswa-siswa itu nanti citranya jelek. Itu ya, si Anu, anak Auladina, kalau pakai baju bolong-bolong aja gitu. Itu citra. Sholat, yang jadi pertanyaan, sholat itu boleh nggak pakai helm? Boleh nggak sholat pakai helm? Boleh nggak sholat nggak pakai baju? Boleh nggak? Boleh, asal menutup aurat kan? Itu kuncinya. Boleh aja. Pakai helm boleh nggak? Boleh, tapi adabnya nggak kena, citranya nggak kena, rusak. Jadi jangan mentang-mentang jangan jadi orang gila ketika kan bahasa gitu, jangan jadi orang gila ketika pengen dipandang orang. Gitu ya. Itu yang harus hati-hati. Jangan ngerasa gitu, saya beda Pak, beda itu tetap sesuai dengan koridor. Jelas sampai sini? Apalagi SMA itu masa kemasan, saya jadi ketua MPK. Ketua MPK zaman itu. Dan saya yang paling sering tidak pernah ada di sekolah. Oh gitu, iya. Ketika ada kegiatan, wah berangkat, siap Pak. Seminggu. Itu nggak pernah sekolah itu. Sebulan paling seminggu sekolah. Iya. Ada tugas-tugas sekolah. Oh, MPK kirim. Oh, dulu enak organisasi. Duit dapat, duit jajan dapat, semua dapat. Mantap. Sekarang teman-teman mau nggak begitu? Organisasi. Bicara yang betul. Itu nggak bisa. Apalagi ketika saya SMA, saya mikirnya adalah saya orang yang berpikir saat kuliah, saat kerja. Jadi mikirnya itu saya bukan kayak anak SMA, mikirnya ke depan. Jadi kalau ngomong sama orang itu harus hati-hati. Kadang suka gini, gue ini apa adanya. Jadi kalau ngomong tuh sekenanya. Yang penting ketika orang sakit hati ya udah kan saya apa adanya, nggak boleh. Jadi kalau ngomong itu pakai adab. Jadi ada adab orang berbicara, ada adab orang mendengar. Itu yang sekarang jarang diajarkan. Jadi kalau ada orang mendengar tuh, tahu sekarang Fabing, tahu Fabing?
Tahu PABIN nggak? Nggak tahu. Ini orang tuanya harus tahu. PABIN itu adalah salah satu antisosial ketika teman-teman berbicara itu yang satu megang handphone. Sekarang kan gitu. Iya. Terus gitu. Sekarang gitu kan? Itu PABIN namanya. Orang Indonesia begitu, tapi orang luar negeri tidak. Orang luar negeri, ketika saya di sana, orang Indonesia itu kan ya banyak sudah mulai berubah, tapi ketika baru-baru pakai handphone, apa, lupa gua kan gitu. Gitu ya. Jadi dengarkan, lihat matanya. Kalau laki-laki, jangan lihat yang perempuan. Nanti terjadi hal-hal yang amat sangat diinginkan. Naksir nanti. Gitu ya, saja ya. Ini kan biasanya gitu. Gitu nggak? Kamu lahir bulan apa? Lahir bulan apa? Agustus. Oh iya. Ketahuan deh. Iya. Ini orang-orang ngambek kan? Kok bisa pas sih? Esok kok pas esok? Kenapa kok gitu modelnya? Ini orang yang punya inovasi, mikirnya cepat, inovasinya luar biasa, improvisasi keren, cepat gitu. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang ambekan. Nah, itu kelemahannya. Apakah terus nggak gitu? Kelemahan kita nggak boleh jadi ambekan. Kelemahan kita harus terima kritikan orang. Itu yang harus lakuin. Kamu? Kalau absen. Ya, sama, jangan ngambek ya. Ini ustazahnya ya? Iya. Ada suaminya nggak di sini? Oh, belum. Oh, belum. Yang ada suaminya, yang ada istrinya di sini? Itu ada istrinya itu. Hah? Itu ada suaminya. Itu. Istrinya lagi. Istri ente itu. Agustus itu. Agustus ya? Iya. Ini ambekan ya. Tapi sekarang enggak. Iya. Karena orang-orang Agustus tuh idenya luar biasa, banyak idenya. Beruntung yang Agustus. Inovasinya luar biasa, tapi ya itu ketika disinggung, yang nggak belajar dia akan tersinggung, ngambek, nggak jadi kerja. Orang September. Siapa? Siapa lagi? Udah. Hah? Oh emangnya saya ini ya ramal. Iya. Jadi gini. Siapa yang Januari? Dirimu? Suami? Siapa? 1 Januari ada Ustaz Fitri. Dirimu apa? Juni. Oh Juni. Gak boleh pelan ya. Ini Januari. Januari itu adalah orang-orang yang doyan banget nolongin orang. Oh iya. Doyan banget, tapi perundungan. Bahasanya perundungan apa? Dia orang-orang yang ketika seperti tidak diajak bicara, dia akan tersinggung. Bahasa gitu. Gue kayak nggak ada di orang ini, gue pergi aja dah. Tuh. Jadi sebenarnya dia orang yang perasa. Ini cepat perasanya. Karena ketika orang punya naluri perasa, itu akan empatinya luar biasa. Tetapi ketika perasanya yang kurang pas, itu akan ngerasa orang tuh musuhin gua. Padahal nggak begitu, Ustaz. Iya. Oke. Apalagi Absen enggak? Desember. Desember adalah orang yang PHP. Desember adalah orang yang memberi harapan palsu. Kok bisa gitu? Desember itu rata-rata orang yang nggak enak sama orang. Saja tolongin saya dong. Padahal nggak bisa dia. Saja tolongin saya. Bukti tolongin saya. Iya deh. Padahal dia nggak bisa deh. Harusnya ngapain tuh? Harusnya ditolak. Gitu. Itu kan gayanya. Ketika kita ketemu orang, kita nanya dulu. Tapi bukan berarti teman-teman nanya, lu lahir bulan apa? Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Solusinya apa kalau Desember? Solusi Desember adalah dia berani nolak. Misalnya, Ukti bisa nggak ngerjain ini? Jawabnya nggak boleh gini. Biasanya jawabnya gini ya. Sebenarnya saya bisa sih, tapi waktunya nggak ada. Ingat. Jelas? Jelas ya? Itu jawaban yang salah. Dibalik.
Saya hari ini nggak bisa, besok kalau minta bantuan lagi di saya pasti bisa. Gimana solusi? Positifnya ditaruh di belakang. Oh, karena yang diingat orang itu adalah kegiatan terakhir. Kalau kegiatannya jelek, dia akan dianggap jelek. Jadi harapannya harus positif. Oh iya, dia pasti bantu gue di selanjutnya. Itu solusinya, bos. Itu bos. Gitu ya, berani nolak kamu. Jangan aduh, gimana saja. Iya, ya udah. Tapi kalau sama guru nggak boleh nolak. Tapi kalau sama teman dipikirin dulu. Ketika kita sama orang dipikirin dulu. Jelas ya? Dirimu berhadapan dengan sama saya Desember orang. Iya. Karena kenapa? Ketika misalnya gini, saya suruh ngisi misalnya. Pak Iwan, tolong dong ngisi di sini misalnya. Oke, gitu. Padahal di waktu itu saya punya jam yang sama, bahkan nggak cuma 1, 2 agendanya, bisa 3. Yang saya pikir, yang pikiran saya cuma 1. Paling yang ini gagal, yang ini ternyata jadi semua. Coba, mejret langsung. Ini malam ini kan itu juga lu kan? Apa? Ini saya minta itu tadi. HP bukan ya? Yang PHP itu yang mana nih? Curang dia. Curang. Ini namanya penculikan. Dong ya. Terus apalagi sih yang kita lakukan sebenarnya? Kalau siswa atau siswa itu tidak boleh, bukan tidak boleh. Siswa itu harus berani beda sama orang lain. Beda bukan dari pakaian, pola pikir. Berani untuk bicara, berani buat ngomong. Dengan baju beda. Wah, baju saya ini apa namanya? Celananya pensil misalnya gitu. Tahu celana pensil? Tahu nggak? Dicoret-coret. Bukan. Celananya itu ya, bawahnya kecil, ininya gombrang. Kayak zaman dulu MC Hammer tuh gitu kan. Kayak gitu. Kalau yang perempuan misalnya, oh ternyata dia jilbabnya pakai nikah, misalnya. Kan ada jilbabnya Sambal pada hilang. iya kan, sambal ternyata dipakai di sini. Wah. Di situ dipegangin. Gua enggak kayaknya kan gitu. Gitu. Jadi ikutilah aturan-aturan yang ada di Al-Madinah. Bahasanya adalah ketika teman-teman atau santri semuanya saat kita taat regulasi, taat aturan, Allah akan jaga sekuatnya. Allah akan jaga seluruh diri kita dengan aturan-aturan yang ada. Itu kuncinya. Jelas ya? Berikutnya, jangan pernah lelah membantu orang. Bukan buat nyontek, bukan. Bandung, itu nggak bisa. Terus Pak Iwan pernah nyontek? Pernah. Terakhir nyontek kapan? SMP kelas 1. Terakhir nyontek. SD nyontek? Ada. Jujur aja. Terakhir nyontek itu saya sudah di satu. Setelah itu saya tidak pernah. Hasil apapun, mau 5, mau 4, bodoh amat. Itu saya. Karena disitulah pemahaman belajar saya. Kemudian. Jadi jangan kerasa nilai kecil. Kamu nggak beres juga. Ketika kita dapat 4, berarti itulah pemahaman saya. Ketika kita dapat 5, itu yang kita pahami. Gak usah lompat kalau kita mau nyontek. Jangan ngerasa kita dapat nilai besar, terus kita bangga tapi nyontek. Gak ada urusan. Saya nggak perlu gitu. Anak-anak saya itu, bahkan yang kecil, Rafiq itu, tadi beliau ini ketemu. Dia kelas 1 MI, kalau ditanya, Rafiq, yang saya ajarin sama dia, ketika dia dapat PR, dia kerjakan di sekolah. Ketika kamu dapat PR, kerjakan di sekolah. Sebisa kamu, nanti di rumah tinggal dilanjutin. Itu proses. Tapi seringnya dia selesai di sekolah. Jadi di rumah tuh tinggal duduk, jalan-jalan, main bola. Tapi saya tidak kasih handphone. Handphone itu ketika dia saat libur, Jumat, Sabtu, Minggu itu paling. Nah, kenapa kok gitu? Itu kebiasaan. Teman-teman biasa menyelesaikan pekerjaannya atau PR-nya langsung di situ. Karena setelah itu ada manajemen waktu, bisa istirahat, bisa tidur, bisa ngobrol sama orang. Itu dong bosku.
Jangan kebanyakan. Udah, ntar dah, perut lapar, ngantuk dah. Bisa tidur jam berapa nih kalau di sini? Jam 9. Jam 9. Kalau santri-santri di Jawa, ya, mulai tidur itu jam 10. Bangun kan setengah 3. Bisa dipraktekkan. Iya, setengah 3 itu. Gimana kalau kita praktekkan gitu saja? Langsung ya Allah, jangan ya Allah, langsung gitu. Itu pembiasaan. Pembiasaan kita mulai, ayo. Atau mendekati subuh setengah 4. Biasa gitu ya? Atau jam 4 bangunnya? Setengah 4. Iya, setengah 4. Kalau di Jawa setengah 3 sudah pada bangun, sudah pada mandi. Ini mandi nggak? Jangan pada kagak mandi. Cuman ganti baju doang. Udah gitu ada yang pakai baju. Ini udah nggak ganti berapa hari? Oh iya. Kan gitu kan? Nah itu. Berikutnya adalah ketika teman-teman semua, biasanya kalau lagi belajar, sekarang itu apa sih susahnya kalau belajar? Belajar materi apa yang paling susah? Oh ini matematika. Sebelah sini apa? Siapa gurunya? Paling susah ya? Apa sih paling susah? Hah? Sarap susah. Mana gurunya? Berarti ada hari bahasa Arab sih? Enggak, belum. Nah, kita mulai nanti mudah-mudahan di 2 bulan ke depan ada hari bahasa Arab. Kenapa emang ya? Hari bahasa Arab itu sebenarnya memulai dengan ngobrol. Jadi nanti biasanya itu kalau saya ya dulu karena saya bikin sekolah itu biasanya saya ada hari bahasa Arab. Itu biasanya kita pertanyaannya udah kita bikin. Nanti kamu nanyanya ini saya jawab ini. Oke. Tiap hari. Misalnya tiap Jumat Sabtu, Kamis Jumat pertanyaan ini. Jadi ada 2 lembar yang mereka harus hafalin. Gila itu kan. Hari bahasa Arab. Lama-lama nggak pakai contekan. Dikantongin. Lama-lama nambah kosakatanya. Kalau lapar bahasa Arabnya apa? Hah? Oh, ya. Oh, ja'aju. Kalau bahasa cepatnya ju'un. Kalau kita di pesantren ngomongnya ju'un, ju'un. Lapar. Itu bahasa amianya, bahasa sehari-harinya. Saya kalau ngobrol sama istri gitu, kan istri bisa bahasa Arab kan? Itu model. Dicoba. Kadang-kadang nanti kita pakai itu. Bagi yang nggak pakai bahasa Arab nyapu. Oh, tiap hari nyapu, ruangannya lebih banyak. Gitu. Iya, kosakatanya lebih banyak. Hari bahasa Inggris boleh. Hari matematika, tiap hari ngitung. Udah. Boleh nggak tiap hari ngitung? Boleh. Coba itu panjang tiang bendera misalnya gitu. Gimana ngitung panjang tiang bendera? Gimana caranya? Pakai apa biasanya? Kira-kira. Hah? Pakai meteran? Ngapain pakai meteran? Diri, pakai gini. Nih, putar ke sini tangannya. Diri situ, hitung. Gitu. Itu pramuka kan? Iya. Pakai pulpen, putar. Itu jaraknya dulu. Itu namanya menaksir. Itu jagoan, itu salah satu keahlian saya. Karena kenapa cepet kalau anak-anak gitu. Jadi sekarang hari matematika ketika datang, 8 kali 8, 4, nembak lagi. Sih kenapa gitu? Gitu. Coba nggak? Bisa nggak begitu? Bisa. Nanti ustazahnya yang ngajar datang. Kamu rumus Pitagoras A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Itu selalu. Kan gitu ya. Yang bahasa Arab juga gitu nanti. Ini apa ini? Ini pegang mejanya. Oh, kelamaan loh. Jelas ya? Jadi ada hari-harinya. Ayo dibuat yang keren, dibuat semenarik mungkin. Karena ketika kita solid, nih siswa-siswa solid akan keren. Kita akan coba di saat kita kuliah. Ketika kuliah itu adalah masa paling tersulit buat saya.
Kenapa? Karena bapak ibu tidak bisa membiayai ketika itu. Saya dulu SMA itu gratis karena saya dapat beasiswa Supersmart. Tahu beasiswa apa? Tidak mampu. Gitu Pak. Dan saya dapat beasiswa 2. Dulu karena saya dekat sama kepala TU namanya Pak Sugiono. Beliaulah yang nolongin saya dapat 2 beasiswa coba. Dia ngomong gini, saya lagi duduk dari masjid, saya duduk di depan TU. Dia ngomong gini, lu mau beasiswa Pak? Kan udah dapat deh. Satu lagi mau nggak? Mau sini. Gitu doang. Emang besok bulan depan lu dapat beasiswa. Jangan bilang lu doang. Dapat alhamdulillah. Karena kenapa? Ketika kita mendekatkan diri dan memulihkan orang, kan ngobrol sama guru kita, Pak. Gimana sehat Pak? Anak-anak itu kunci. Walaupun kita anak-anak, suatu aja deh. Kan gitu udah kan? Gimana Pak keluarga, ibu sehat? Gitu loh. Ini kalau nih anak-anak ini belajar begitu, ini jadi kesayangan mertuanya nanti. Tanya, bapak mertua sehat gitu. Padahal belum jadi mertua ya. Gitu ya. Itu model, jadi pelan-pelan. Terus itu masa tersulit. Apa pekerjaannya? Apakah teman-teman tahu cara mengepel lantai betul? Tahu nggak cara mengepel lantai betul? Ngepel lantai. Mengepel lantai yang betul tahu caranya? Gimana? Siram dulu lantai. Pasti dibasahin dong. Tapi apa? Ketika itu saya masukin teknik industri TB ya, tapi papa, mama tidak punya uang untuk bayar, nggak ada uangnya teman. Terus apa kata bapak ibu saya? Kerja duluan, sih. Dalam hati saya dulu, ya gua suruh belajar biar pinter, terus nggak kuliah. Tuh saya dulu gitu, oh kayak gini ya. Tapi udah. Saya kerja waktu itu ngelamar jadi maintenance. Ternyata suruh bersih-bersih mall. Dalam hati saya, gue lulusan IPA nih nomor 2 terbaik dalam itu. Coba, ngepel mall nih. Mending kalau nggak ada orangnya. Itu harinya rush hour jam 12 Pak. Bukan. Jangan kawan. Itu kan kita kalau anak muda tuh lihat cewek-cewek, ini bahasa gitu ya. Dilihatin gue kayak apa, gitu. Ngepel sana sini. Tapi di situ diajarin mentalitas bodoh amat gitu. Gak usah lihat apa yang kita lakukan, malu atau tidak, kerjain udah. Itu saya ngepel sebulan sampai hafal caranya, apa cara bersihnya sampai hafal. Setelah 2 bulan saya dapat gaji, saya beli tuh formulir zaman itu, IPC zaman itu. Masuklah Politeknik UI, ambil teknik sipil. Itu boleh. Kok bisa gitu? Bisa, karena teman-teman ini harusnya teman-teman di Auladina itu harus bisa mandiri. Ketika harus kerja apapun lakukan, halal itu. Kadang kita suka gengsi. Gue sih nggak level nih, tapi lo nggak level, nggak kerja, lo pasti kelaparan. Jadi jangan pernah merasa bahwa kerjaan orang-orang itu yang menurut kita tidak bagus harus kita lakuin. Ketika kita masih dulu. Apalagi kerjaan yang paling keren, yang paling orang lain nggak banget. Saya adalah seorang bartender minuman keras. Kok bisa gitu? Dulu ketika saya kuliah, terus saya kerja panjang di Pizza Hut itu, saya dulu kerja pizza. Di Pizza Hut itu hari itu ketika dapat kabar, hari itu saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri, saya mau kuliah. Sampai kampus, bisa bayangin dong. Udah SP3 Pak, tinggal keluar. Terus gimana caranya? Nego, saya kan mahasiswa berprestasi. Keahlian saya selain saya sipil, keahlian saya adalah saya ekskulnya taekwondo juga. Dia tidak baik, bisa jadi dia baik. Coba-coba dipegang, digampar. Itu teman-teman saya pada gitu. Tapi ada juga yang baik. Tapi dalam diri kita harus melihat dari 2 sisi. Yang
pertama sisi dari orang tersebut dan sisi dari kita sendiri. Jadi jangan memvonis orang itu langsung. Tanya, kenapa lu di situ? Gua kalau ada kerjaan baik gua mau pindah. Nah, cari kerjaan. Jangan jadi orang-orang kamu nggak boleh di situ, tapi nggak kasih solusi. Jadi dia akan tetap di situ. Kamu jangan kerja di situ. Saya ada teman yang bisa modalin dagang, mau nggak? Mau, itu solusi. Jelas sampai sini. Jadi teman-teman di sekolah jangan pernah menjudge seseorang dalam satu sikapnya yang buruk. Bisa jadi saat itu dia sedang melakukan kesalahan yang mungkin dia tidak sadari. Ingat ya, teman-teman. Setelah itu kerja, jangan pernah berpikir kerja itu cari duit. Itu dia. Kerja itu adalah nyaman. Duit itu datang sendiri. Gak percaya? Gaji saya jadi guru pertama kali adalah 18.000. Beli apaan Pak? 18.000. Ada. Tapi di sekolah itu saya bisa jadi kepala sekolah prestasi ya betul. 2005 saya jadi kepala sekolah prestasi ngalahin negeri-negeri di itu. Apa yang dilakukan? Saya membuat kurikulum yang sekarang. Nih, sekarang sedang tenar-tenar. Kurikulum merdeka. Gua udah merdeka aja dulu. Itu diberikan kebebasan untuk berhitung, melakukan yang namanya perhitungan, yang melakukan praktek, yang itu sudah dilakukan. Itu bisa dilakukan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, teman-teman ini, saya tanya dulu. Ketika praktek berhitung, ketika praktek melakukan misalnya pengenalan, ya misalnya gini, tahu nggak sih Pak teman-temannya Rasul siapa? Sahabat Rasul tahu nggak? Siapa yang dikenal? Ganteng dan wangi. Pasti Mus'ab bin Umair. Ganteng dan wangi, tapi meninggal muda, 19 tahun. Ganteng, itu kalau ibaratnya coverboy-nya Kota Moka ya dia. Berikutnya siapa lagi? Orang yang suka kucing, sahabat Nabi yang suka kucing siapa? Siapa? Abu Hurairah itu siapa Abu Hurairah? Suka kucing. Benar. Selain itu apa lagi? Wah ini mesti banyak perpustakaan, ntar gue minta dah nih buku-bukunya. Siapa yang menjadi donatur lagi? Biar banyak. Nanti kita cari. Itu ada 40, ada sekarang 60 karakter sahabat Nabi. Baca. Tuh yang baca nggak? Nggak demen loh, yang main bola doang, membasket. Biasakan baca itu 1 halaman dulu, baru 2 halaman, nanti 10 halaman. Saya adalah orang yang tidak suka membaca. Iya, terus terang. Kelebihan saya satu, saya bisa hafal apa yang orang omongin langsung. Itu kelebihan saya. Jadi saya tidak pernah belajar di rumah. Saya tidak pernah baca buku orang dengerin, saya dengerin, bisa tulis. Selesai sudah buat saya. Tapi itu jadi kelemahan ketika terlalu banyak informasi dan saya tidak update informasi. Akhirnya saya baca buku itu. Sampai sekarang saya tetap baca buku. Di handphone ini saya punya grup WA khusus e-book sendiri. Khusus ngumpulin e-book saya baca. Biasanya ada 500 halaman, 300 halaman. Itu biasa saya baca tuh misalnya seminggu, 4 hari gitu. Dan rata-rata berbahasa Inggris. Mau nggak gitu? Cobain. Berani nggak? Kalau nggak berani nggak? Yang terakhir adalah Yang terakhir adalah jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang membuat kita merana di masa depan. Selalu pikirkan, keluarkan kata-kata yang membuat kita pasti menerima. Allah ijabah doa. Contoh, ketika ditanya dulu, Wan, pengen punya rumah di mana? Gue pengen punya rumah di Pancoran Mas, Depok. Dan saya dapat itu di Pancoran Mas. Bisa dibayar. Yang kedua, saya sampai ngomongin,
Ketika saya datang di Pancoran Mas itu, dulu ketika kuliah ini, jalan apaan ke sini? Rusak bener, gua kagak mau ke sini lagi. Saya datang, itu rumah istri saya. Ternyata itu area rumah istri. Saya ngomong sama istri itu, dulu nih ayah, jalan ini gua celah-celah coba. Sekarang di sini tuh. Jadi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang nanti kita dapat itu. Kalau ketemu, kamu namanya siapa? Fadli. Fadli, ini adalah calon presiden kita. Oh. Itu modelnya. Kamu nama siapa? Hah? Alif. Alif. Wah. Ketemu Alif. Ini Alif ini nih jagoan matematika kita nanti. Oh. Karena kita ketika mendoakan itu, Allah itu oh iya. Kalau ketemu orang tua, kamu ngapain? Wah ini mah jagoan matematika nih. Itu modelnya. Walaupun apa? Walaupun kita sebenarnya bisa biasa-biasa aja, tapi Allah itu akan kasih tuh. Yang terakhir adalah motor. Saya itu dulu kalau nyobain Tiger motor apaan, motor kebo nih gak enak. Saya punya orang kasih gitu Pak. Ustaz, antum gak usah beli. Ada mau ke Australia, ini bawa aja motornya buat antum Ustaz. Bingung. Terus saya inget-inget, gua pernah ngomong ini. Terus ngomong sama istri, ayah tau gak? Ya, kamu kan gak demen motor ini. Tahu punya, iya padahal dulu ngomong gini, gua gak mau pakai motor ini, udah kayak kebo berat, punya. Coba akhirnya apa? Sekarang ngomongnya gini, suatu saat gua akan punya mobil. Itu, ini mobil gua nih, ini rumah gua nih. Jangan ditunjuk nih istri gua, nggak boleh. Tar dulu ya, kalau begitu tar dulu. Sabar, walaupun itu doa yang bisa jadi terkabulkan. Itu Ustaz juga sabar. Saya selalu bilang gini, ketika teman-teman keluar nanti dari kelas, keluar dari tempat turun ya, dari kamarnya, selalu bicara, selalu mengucapkan alhamdulillah dan ingat ketika keluar belajar jangan lupa doain. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu doa. Allah akan jaga rezeki kita, Allah akan jaga ilmu kita, Allah akan jaga orang tua kita. Doakan. Kalau habis sholat jangan lupa 10 kali mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kenapa kok gitu? Ketika dalam sholat, ketika habis sholat itu yang dibaca Allah, jaga seluruh keadaan keluarga. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, ibadahku, hidupku, semua itu cuma buat Allah. Kenapa kita nggak coba semuanya yang kita lakukan hari ini adalah buat Allah? Yang tadinya nggak bisa agama, nggak bisa bahasa Arab, udah diomelin mulu Pak Ustaz, nggak bisa bahasa Arab nih gitu maksudnya. Tapi Allah baca, tapi dibaca terus, itu pasti Allah bukain. Terus, karena manusia, anak-anak ini dua kekuatannya punya. Yang pertama kuat bertahan, tidurnya, nahan ngantuknya, kan gitu modelnya. Rasanya pengen diganjal pakai korek kan gitu. Gitu. Itu jelas. Yang terakhir adalah, yang kedua adalah kuat berbuat maksimal atas amanah. Para santri, teman-teman, jangan lupa ketika diberikan amanah sama gurunya, diberikan amanah sama temannya, pegang sekuat tenaga kita. Karena Allah akan menjaga amanah diri kita di kedepan nanti. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau misalnya banyak, tapi sharingnya nanti kita bisa ketemu lagi atau kita sharing yang lain-lain. Insya Allah nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Ceritanya seru nggak? Jangan Benar-benar crispy nggak? semuanya jawab. Nggak? Crispy ya? Crispy ya? Tapi waktunya udah habis. Ada yang mau tanya? Ada? Loh, nggak ada yang nanya. Boleh ya? Nah, masih ada waktu 15 menit. Setengah 10 ya? Selesai Ustaz ya? Gak apa-apa Ustaz ya? Khusus malam ini karena ini benar-benar crispy buat kita. Dan belum tentu juga tahun ini bisa datang lagi beliau ke sini. Tapi insya Allah akan kita selalu agendakan sih. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Cikra tadi ya? Boleh.
Yang keras. bulan Mei itu Bulan Mei. aku mau Mei Kak. Itu. Bulan Mei. Yang bulan Mei, oke. Apa lagi? Bulan April. Juli, April. Juli. Selain tentang bulan ada lagi yang mau tanya. Guys, mau tanya apa? Aku izin bertanya, pastikan di perjalanan karir coach itu pasti ada tahapan futurnya. Betul. Pasti. Nah itu cara mengatasinya supaya bisa kembali lagi istiqomah ngejalanin apa yang udah dijalani. Oke. Saya akan jawab bulan-bulan itu selainnya. Manusia itu futur pasti. Namanya roda, pernah kempes. Pernah di bawah, tapi jangan sampai dia kempes nggak bisa didorong. Pertama, pernah futur pasti pernah futur. Tapi kondisi yang terjadi adalah saya selalu ketika kita bergaul, saya bergaul dengan teman-teman yang rock and roll ya, metal, saya suka musik keras. Setelah itu saya suka musik kayak Metallica, Megadeth, gitu. Orang gila-gila. Sebenarnya anak aneh loh ya, sukanya Megadeth. Wah, saingan Metallica jangan. Tapi buat saya gini, ketika saya lompat dari itu, ketemu dengan teman-temannya, karena kenapa? Itulah jaringan, itulah pertemanan. Bukan berarti pertemanan yang saat itu tidak baik, dia tidak bisa jadi baik, pasti jadi baik. Sekarang teman-teman tuh yang suka Dewa 19, suka itu, sekarang lebih gila dia ibadah. Satu hari gua jus, Adi, Petek, panggilan saya Petek, Adi, teman sebangku saya dulu. Dia main pacaran, luar biasa. Bukan berarti boleh pacaran, enggak. Tapi dia luar gila lah teman. Nah ketika waktu itu ketemu, Tek, kayaknya hidup lo, hidup kita gini-gini aja, Tek, iya. Yuklah, kita mampir ke masjid lah. Di Wanul Sediwi itu, kita mampir. Naik motor, kita naik motor Astrea Grand zaman itu ya. Motor sholat dulu sini ya. Yuk, sholat. Pas sholat kita duduk-duduk, bengong di situ kan. Bengong. Itu yang terjadi. Terus adalah abang kelas kita datang. Ente di sini. Gimana kabarnya? Baik. Ini ada kerjaan nih. Ngapain? Ente bisa ngajar matematika? Bisa. Nah, teman saya itu bisa. Ente apa? Wan fisika? Bisa. Yuk. Ada privat besok ya ngajar di bimbel gitu. Nah, ketika ngajar di bimbel itu harus bedain tuh ternyata. Pada baru sholat waktu itu, sholatnya adalah bahasanya tepat waktu tuh di asar itu. Itu Allah. Itu datang dia. Jadi hitungannya gini, futur itu pasti karena orang ada masanya dia jatuh. Tapi jangan sampai kita nggak sholat lima waktu. Contoh misalnya, kadang kita suka lihat orang sholat misalnya subuhnya jam 5 atau setengah 5. Ternyata sholat subuhnya setengah 6, gitu ya. Sejam kan selisihnya? Sama, zuhur juga gitu. Jam 12, jam 1 dia baru sholat. Jam 3, jam 4 dia baru sholat. Maghrib, semua. Jadi sholatnya selalu di awal. Gitu. Di awal waktu Selanjutnya. iya, selanjutnya. Itu 5 jam hitungannya kalau telat. 5 jam kali kita berapa? Kali 30 hari misalnya. Berapa? 180 jam. 180 jam kali 12. Udah 2000-an jam. Berapa tahun kita? Jadi, yang pasti keberhasilan kita ditunda selama kita abai. Apakah saya merasakan, iya itu karena abai. Harusnya saya kuliah tepat waktu, lulus tepat waktu, itu abai. Itu fungsi. Itu yang terjadi, abai. Saya harus dicuti, itu abai. Karena saya mikirin kerjaan, saya terlalu semangat kerja. Sholat tuh misalnya Isya tuh saya bisa jam 11 zaman itu. Walaupun sebenarnya Isya itu boleh, enggak. Padahal waktu krusial itu subuh dan Isya. Kalau Isya udah sholat waktu kan aman. Tapi karena waktunya panjang, karena waktu yang panjang itu kita jadi lalai sebenarnya. Itu yang terjadi. Pembenahannya tadi, ketika kita dapat itu dan kembali ke lingkungan yang bagus, mulai tuh tilawahnya yang mungkin saya cuma sehalaman dulu,
yang biasanya setengah juz satu hari, 1 juz sehari, udah mulai balik sampai hari ini. Hari ini bisa, saya misalnya di kapal bisa, saya naik kapal, saya masih bisa tilawah, saya naik pesawat saya masih bisa tilawah 1 juz. Sekarang saya tanya, gurunya tilawah nggak sejuz? Tuh, gitu. Teman-teman kuliah apa? 1 juz nggak 1 hari? Gitu. Ketika Allah buka, ketika dibuka itu pasti ada. Dan masa futur itu adalah masa kita belajar untuk naik grade. Gitu. Pasti ada fasenya, nggak mungkin nggak ada. Dan kalau buat saya, futur itu adalah saya belajar bahwasanya ini loh ketika Allah kasih teguran, ini loh ketika saya lalai, ini loh ketika saya harus bisa tidak menghormati orang tua saya. Gitu. Pak, buat Bapak waktu itu misalnya, Pak Iwan misalnya kondisinya gimana? Apakah ada hal yang enak? Ada? Ketika kita enak kerja, tapi orang tua kita nggak dikasih duit. Di sini telepon, misalnya ada waktu telepon, Umi, Bi, lagi ngapain? Gitu, sehat ya? Udah, cuma nanya aja. Itu dia senang ditanya itu. Jangan, Bi, kangen mau pulang, nah nggak gitu. Lu jangan kayak anak-anak SD, gitu kan? Karena SMP itu harus. Kenapa kok saya nyantrenin anak-anak saya? Karena nih santri-santri semua nanti hidupnya tidak sama orang tuanya. Kalian harus berjuang sendiri tanpa ada orang tuanya. Makanya saya kasih ke anak-anak saya, Kak, namanya kan Kara yang pertama, yang kedua Kaida, yang terakhir Rafiq. Kak, kan yang panggil kakak satu Cici. Kak, Cici, ayah menyantrenin kamu biar kamu mandiri karena kamu hidupnya nggak sama ayah bunda. Kamu nanti bergerak sendiri, berjuang sendiri. Ayah bunda tuh cuma lihat, ayah bunda tuh cuma ngasih yang namanya nih loh, ininya, ilmunya ini loh, kuatnya. Sisanya nanti kalian semua yang ada. Jadi kalau jadi manusia yang lemah, selesai hidup lo, kelar. Dikit-dikit gue mau bunuh diri aja. Diputusin pacar, lompat. Coba, nggak gitu. Ya. Gangguan pendidikan paling jahat adalah mahabbah, cinta sama lawan jenis. Ya, gue jadi semangat nih. Kalau ketemu Alif, ya. Coba, semangatnya boleh, tapi jangan menjadi alasan kita kalau nggak ada Alif jadi nggak belajar. Jelas ya? Oke. Jadi pasti ada mas. Jadi caranya itu luar biasa, dampaknya luar biasa, sulitnya luar biasa. Oh lo nanti kalau saya ceritain saya sampai makan sisa orang. Sisa orang. Dulu saya kerja di Pizza Hut tuh kan, laparnya luar biasa. Jadi ketika ada pizza itu, kita ada 2 chicken wing 1, kita tuh udah lihat salad tuh sisa tuh. Kita tuh sampai ketika mau tuh buat gue itu lapar kan. Masuk ke dapur itu udah dicopotin sampai begitunya, sulitnya dulu. Jadi kalau teman-teman mungkin Ustaz tuh, Ustaz Panca kenal Ustaz Anda ya, dia orang Sako, kenal ya? Ustaz Anda temannya Pak Bobi, temannya Pak Fikri, itu dulu makan bekas dia, makan bekas orang, karena dia kerja sama saya dulu. Dia di Jakarta Teater, saya di Pasar Festival. Sampai sholat Jumat aja nggak bisa. Itu lalainya kita. Karena kita mikirin yang namanya kerja sama orang. Padahal kalau kita kerja sama Allah udah beres sudah. Allah jamin rezekinya. Itu udah. Makanya saya kerjanya mau kan. Gue mau dipecat bodo amat. Yang penting gue beresin dulu kerjaan. Karena Allah itu pasti jaga orang-orang yang tetap berjuang di jalan Allah. Lakukan yang benar. Allahu Akbar. Udah kan? Apa lagi? Mei itu September. Ini mah bicara semuanya nih. Oh nggak bisa. Nanti bisa diramal. Oke. Saya belajar ini karena saya bertemu dengan banyak orang.
Yang pertama. Yang kedua, saya belajar dari salah satu buku ikonik tahun 1956. Ini buku salah satu buku langka. Usianya lebih tua dari bapak saya. Ketika itu bukunya papa. Ketika itu, terus saya baca, keren itu buku ini. Jadi kita bisa tahu ketika lihat orang bergerak ke kanan, oh ini modelnya gini. Ketika dia jalannya diseret, dia lelet. Ada yang begitu. Kok bisa gitu? Dari cara berjalan, dari bulan itu sampai saya belajar. Kenapa kok bisa? Mei itu kan nunggu aja. Kurangnya adalah kurang inisiatif. Mei itu harus inisiatif. Pak saya inisiatif, aslinya lo enggak. Tapi ketika dia mulai inisiatif, itulah kuncinya dia berusaha. Jadi yang namanya kelemahan itu bukan berarti jadi kelemahan, tapi bagaimana menyempurnakan kelemahan itu untuk lebih baik. Itu Mei. September adalah orang-orang yang pendam. September itu adalah orang yang sering melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Udah tahu di situ nggak bisa dia lewat, udah tahu nggak bisa dia lewatin lagi. Itu dia. Dibilangin iya, ternyata iya gitu lagi. Ya. Caranya teman-teman yang begitu biasanya dia orang yang luar biasa ya, keren gitu. Tapi dia tidak pernah mau belajar dan tidak pernah mau dengar orang lain. Solusinya dengerin orang lain. Jadi pengalaman itu bukan berarti pengalaman yang dialami sendiri. Kita dengerin ada ustadz-ustadznya nih, saya dulu tuh sulit loh. Nah, berarti saya tahu nggak boleh lewat sini, nggak boleh sulit kayak ustadz ini. Gitu. Dengerin. Jadi jangan sampai, oh iya ya. Kadang kita, oh itu kan ustadz, saya enggak, kan suka gitu tuh anak-anak tuh. Itu ustadz, saya mah beda, kaya terus, gitu. Belum tentu. Gitu ya. Udah kan? Apalagi? Maret, April. April. Mana April? Kamu? April itu adalah orang-orang yang gerutuan. Apa? Kalau disuruh, Gerutuan. Oh. Gerutuan tau? Enggak. Gerutuan tuh kalau disuruh umpan. Ketumbal. Oh iya gitu. Nah, begitu Pak. Jadi kalau ketemu yang seperti ini harus bilang, kamu kalau nggak suka ngomong ya, kalau nggak cocok ngomong ya, dia harus berani ngomong. Aku nggak bisa yang ini, bisa nggak coba diajarin dulu gitu. Jangan gerutuan tuh. Sama mak lu kan gerutuan. Gitu ya. Udah kan? Juli. Pertama, Maret. Maret itu jelas adalah orang-orang yang tadi kaku kayak kena kering. Pokoknya gini, aku tuh nggak bisa ini, jangan itu. Nah itu dia. Kamu janjinya kan 2 ya? Kalau aku 3 nggak bisa. Jadi kalau ketemu orang-orang Maret yang luar biasa, orang Maret tuh kalau pegang duit bagus dia. Cakep, bikin organ. Jadi dia bendahara. Karena apa? Ya, bendahara kamu ya. Karena kalau kamu September kan, cocok. Emang Maret September cocok kalau pegang duit. Tapi September itu borosan orangnya, beda sama Maret. Bahaya kalau jadi istri kamu. Bahaya masukin keranjang hijau kan gitu. Nah, jadi solusi kalau yang Maret itu dia orang-orang yang kaku, tapi mereka itu ketika jadi kamu bilang, nanti kalau ada kegiatan kita bisa 3 kali ya. 3 kali apa? Reschedule acara 1, 2, 3. Kalau dia keempat dia nggak mau, karena harus ada perjanjian di depan. Dia sukanya gitu. Udah habis. Juli. Penasaran amat tuh Juli emangnya. Juli udah tadi Juli. Juli udah dari tadi. Aduh. Jadi Terakhir. Februari. 5 menit lagi cukup. Juli. Ya, Februari itu adalah orang-orang yang belong to her, belong to him. Semua punya dia. Oh. Rasa memilikinya luar biasa. Jadi kadang dia orang-orang yang rasa memilikinya luar biasa, tapi kadang mereka tuh nggak mau dengar kata orang. Ini bukan punyamu loh, ya nggak punya gua. Nah ini repot sebenarnya.
Tuh. Tapi Februari ini adalah orang-orang yang ketika mau kamu punya saya, berjuang ya. Luar biasa itu. Dan November tadi belum, ikut satu lagi. Juli. Tadi Juli. November. Basic banget dah. November adalah orang-orang yang emang tidak mau tahu urusan orang. November nggak mau tahu sama orang. November itu nggak mau tahu urusan orang. Harus sekarang harus tahu urusan. Maksudnya nggak mau tahu adalah dia lebih suka dengan sendirinya. Dia kalau lihat dengan orang, dia peduli sebenarnya. Ntar kalau udah nggak ada orang baru gue. Gitu tipenya dia. Itu November dia. Ngandelin orang dulu. Dia nggak mau capek di awal. Padahal kalau dia selesai langsung udah beres. Mana yang November? Oh. Jadi ketika ada solusi, langsung. Ini mau cewek kerjain, kamu atau aku? Gitu modelnya. Kalau misalnya kamu bisa kerjain, kan langsung kerjain. Jangan nunda. Karena kenapa? Akan rugi waktu modelnya. Dan ketika organisasi nungguin orang itu repot. Ini nggak kelar-kelar. Gue belum disuruh, tenang aja gitu. Terakhir Juli kok. Mana Juli? Juli mana Juli? Amal berdiri sama Rapi ya berdua. Dede. Juli. Ini. Nah, Wah. terakhir nih Juli. Aduh, ini paling sulit kalau Juli sebenarnya. Waduh. Rapi. Pertama, yang paling krusial adalah dia tidak boleh pekerjaannya lebih dari satu. Contoh. Contohnya gini. Saya disuruh mengerjakan untuk membolongi gelas. Kerjanya. Saat lagi membolongi gelas, siapa namamu? Raffi. Tolong angkat pancinya. Langsung gitu kan? Ketika kayak gitu dia, mana nih? Dia apa itu kan? Udah kan? Akhirnya nanya ke orang, jadi saya nih suruh bolongin gelas sama angkat panci. Padahal dia bisa lakuin, langsung dia bisa gitu, tapi apa ya kalau dibilang? Dia tuh sering nanya dulu, gua bagusnya yang mana ya? Solusinya adalah ketika memutuskan langsung berani. Lo harus berani memutuskan langsung. Ya saya ini dulu. Yang jadi masalah dia nggak berani, itu dia. Nggak berani kan? Harus berani. Hah? Kalau sudah berani, biasanya orang-orang yang begini dia berani untuk step selanjutnya. Ini saya bilang, saya punya teman Ustadz Usman itu. Ustadz Usman itu kalau dibilang, dia kan rajin orang ini. Dia kalau disuruh, kamu bisa, dia lakuin. Ustadz Usman begitu. Tapi dia nggak bisa jadi pemimpin karena apa? Dia ketika memutuskan suatu lamanya luar biasa. Nanya dulu, gimana Ustadz nih? Wah udah, orang mau lahiran nggak jadi lahiran. Gitu ya. Jadi maksudnya gini, kita belajar untuk kita membaca diri kita kayak apa? Gimana sih diri kita nih? Cocoknya kayak apa sih? Kayak saya misalnya, saya benar kok. Saya orang yang bisa sip. Istri saya sip, pokoknya beres. Istri saya ngomong, emang lu bisa waktu lu ya? Iya, begitu. Ya nggak tahu. Gitu. Bisa itu. Akhirnya itu jadi pelajaran ketika saya dikomplainin orang. Akhirnya harus ngapain? Harus milih, harus nolak. Itu bosku. Itu kalau bisa saya mulai. Oke. Udah cukup? Cukup. Alif belum disebut. Oke, Alif adalah orang yang temannya banyak. Tetapi yang dia percaya hanya 1 dan 2 orang. Percaya gue kan? Ini orangnya dia hanya percaya dia bergaul, tapi sosok aja biasa aja gaul. Tapi dia percaya misalnya nih, dia percaya sama dia. Dia kan ngobrolnya berdua aja. Iya, berdua. Terus. Ya kan? Tahu nggak kenapa berdua? Udah kayak lubang hidung 2. Jadi kita udah. Dan kamu tidak boleh jadi pendendam yang sangat pendendam. Karena
Kalau dendamnya bagus, oke. Contohnya misalnya, ketika diajarin, gue dapat 8, dia dendamnya, gue bisa lebih dari 9, gue itu boleh. Kadang orang itu dia dendamnya gini, gue bales lo nggak akan bisa dapat 8, misalnya, lo nggak akan nggak lulus, nah, itu hal yang nggak baik. Dendam itu bukan memacu diri kita jadi baik. Karena tipe-tipe orang ini orangnya kalau ketemu alim, jangan lupa suruh dia maju ke depan. Maju ke depan deh. Nah, enggak. Iya, dia misalnya dia punya kalian, tapi dia nggak pernah nonjolin modelnya. Suruh maju ke depan, kamu terangin. Ini gambar apa? Gitu modelnya. Dia akan terangin itu. Ini dia nggak berani suruh terangin. Besok siapapun gurunya panggil, ini tolong terangin ya. Mau gelagapan kamu harus terangin. Itu proses belajar. Understood? Tuh. Bahasa itu udah ngerti nggak? Gitu maksudnya. Kan bahasa itu you understand kan gitu udah. Yes. Kalau saya nggak understood, itu bahasa yang keras. Udah pakai tanda seru tuh. Gitu ya bos. Luar biasa ya, seru ya. Nah, lengkap 12. Itu penting ya. Dan yang paling penting adalah tadi kuncinya adalah solusinya. Bukan kita menjustifikasi kondisi kita apanya, tapi solusi dari situ itu apa. Oke? Dan sudah jam setengah 10 lebih 10 menit, dan bonus 10 menit ini luar biasa. Dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Coach Iwan ya. Mudah-mudahan selalu sehat, berkah, dan bahagia selalu. Dan kapan-kapan datang lagi. Tapi nggak usah nanya bulan lagi ya, karena nanya tahun ya. Oke, itu saja. Boleh makasih. Saya minta satu. Saya minta doanya besok habis subuh buat saya dan ibu saya. Karena mama sedang stroke. Itu ada. Pada subuh ya. Jadi mau nanti doain bareng-bareng ya. Jika doanya untuk ibu, karena itu adalah sekolah saya yang luar biasa. Karena mama adalah guru buat saya. Namanya siapa? Tri Iswars. Tri Iswars. Besok minta tolong, terus doakan saya bisa dijauhi dengan orang-orang yang zolim buat istri saya. Karena kerjaan saya sudah sangat luar biasa. Jadi minta tolong untuk doanya. Karena pasti di kerjaan saya itu banyak orang-orang yang gak suka. Karena saya nanti Ustaz baca dengan saja Ani yang cerita apa sih kerjaan saya sebenarnya, gitu ya. Jadi teman-teman, para santri kita tolong biar aman, insya Allah anak-anak sehat dan karena biasanya nih anak-anak yang habis Quran ini doanya dijawab Allah. Mudah-mudahan itu. Terima kasih. Super kasih. Alhamdulillah. Begitu ya pesan nanti Ustaz Rehan dan Ustaz yang lainnya. Tolong itu dan kita juga semua yang ada di rumah mendoakan Coach Iwan, dan Coach Iwan seperti apa besok saya ceritakan. Nggak semalam ini karena waktunya udah nggak cukup. Tapi yang jelas seru banget. Siapa yang ingin kayak beliau? Sekolahnya berapa banyak tadi? Nah, pokoknya crispy banget lah. Oke, kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kepada Tuhan. Itu saja, dan terakhir adalah foto bareng. Oh iya penting itu. Ayo. Yuk kita foto bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di situ. Mau foto apa? Mau foto apa mau cipiring? Yang Iwan dulu, Iwan tak apa. Di belakang ya. Yuk. Ini. No, bukan sama Adi. Rapi. Ayam bakar bunda. Bawah saya. Diatur yang pendek di tengah. Agak geser ke sini, Bang. Disamain 2 baris. Di bawah. Oh, yang mana bawah.
Oh, Ais di bawah. udah aman. Udah kegambar. Punya apa? Yang mana nih? Yang ini yang itu. Berapa? Nah, ini. Enggak rata. Nih. Set. Ada yang di situ, ada yang di situ. Nah, ya. Dapat. Kayak foto wisuda ini. Keluarga besar itu. Satu. Siap, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gaya lain. Stres. Tolong ya. Di belakang. Lagi. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Yang awas ya. Apa itu? Fotoin. Difotoin ya ini ustazahnya. Siapa? Ustaz Reza, tolong fotoin Ustaz Reza. Waduh. Apa yang kecil? Streaming wash. Ayam kamu. Bulan Maret? Nah, tuh bulan Maret. Cocok kamu jadi bendahara. Ya kamu bulan. Nabila, Najla. Nabila. Oke, Najla. Oke. Bisa masuk semua Ustaz Reza? Bisa. Kalau bisa masuk di absen ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, biaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Kita pamit. Terima kasih. Ya tetap. Nggak usah lagi lihat foto. Ya. Oh, harus masuk wih. Ayo juga ada. Apa ini? Piringnya tolong jangan dimakan. Enggak dan alas mana mau Ustazah, tanyain Umi dah. Uah dan batin sehat. Alhamdulillah sehat Umi. Boleh dijawab Ustazah? Boleh. ayam bakar, ayam bakar. Umi ngomen. Boleh sama Ustazah. Apa? Ama. Satu-satu ikuan. Ketahuan. Apa? Sudah Juli kan. Tapi ngebales Uminya gimana Wah? Kenapa? Sehat Umi gitu. Dah. Dua ya. Ulang tahun Saza deketan sama Raffi. 2 hari ya. Raffi tanggal 11. 12 tapi. Raffi 12 ya. Raffi 12 tuh. Saja 14. Ini Umi. Umi. Umi, apa kabar Umi? Umi ini Viname. Kenalan Gavin sama Umi Vin. Jadi kenalan Umi anak tuh kepo sama Vina. Iya, Zaz. Dijawab. Ayo jadi sama Dina. Malah Zaz jadi Yang makin itu. ada Siapa yang minta bergabung? Biasanya berapa? Ayam bakar, beli 5, 4 CD, 4 tema. siapa yang menonton?
Ya Allah banyaknya woi. Ini Umi Ana. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Yang mana? Ini Rina, Umi Ana. Evi. Oh. Nonton kan sudah? Iya, dia sedang 7, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya lagi ya? 1, 2, 3. Nggak nyambung. Lagi. Mas Kayis halo katanya. Kayis. Mas Kayis halo katanya. Siapa itu? Lah, kok ada saya ditunjukin? Mas Kais Kayis ada. halo. Siapa itu? Mana? Pagi. Iya. Yes, punya tuh yes. Tadi pas mati. Iya, semangat, makasih Mi. Uminya Alira. Mana? Tidak menyaut. Ayo, Sadani. Wah. Kata mana sih? Umi denger wah. Ada kayaknya nggak itu? Nah selalu semangat katanya tuh. Ih, astagfirullah malu Naza. Mana lagi? Malu Naza. Ya Mi, makasih Mi. Jam berapa tadi? Ya. Dava mana? Dava. Coba lah, Umi Dava komentar. Enggak. No comment ya, no comment. Diam ya. Closure. Ada dijawab sama orang tua Wali. Apa? Ini ada yang nanya. Wah, batin sehat, alhamdulillah. Terus tadi ada yang ngomong juga terus katanya Uminya dengar. Mas Kayis halo. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Vina selalu semangat tadi. Mukanya Vina lewat tadi. Halo, siapa yang mau nyapa Uminya? Siapa tahu Uminya masih. Ayo. Nantinya. Mau nyapa Uminya enggak nih? Umi, assalamualaikum. Alif mana? Alif. Orang tua anak nggak bisa. Apa? Umi Ana. Ayo dipanggil Amira. Nggak ada ya? Kayaknya Vina terus yang muncul nanti. Nanti ini sudah background live-nya Vina. Ini bingung soal apa tuh? Oh iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Sering like postingan ini. Bisa jadi sih. Soalnya orang namanya itu. Bisa jadi. Pasti banyak yang nonton. Iya. Mana Alif ya? Mas Alif udah. Udah turun dia. Nah, lagi diskusi. Discussion. Ngobrolnya nggak habis-habis. Sehat-sehat. Ini Umi Ana. Cepetan. Sini Amira sini. Ami, Gitu. sini Ami. Halo Umi. Ya. Dadah. Gitu doang sih. Lihat sih sana siapa aja yang hadir. Apa itu kata Umi? Banyak Uminya. Wah. Ami gitu. Oh, udah. Gitu doang. Sudah tidur lah itu mami tuh. Mana Ami Antum? Nah, yang nonton ini. Sudah, nanti saya Kita nggak boleh seperti sendiri. Gimana? Ada kembali. Ya Allah, ini nggak selesai crispy-nya. Crispy-nya nggak selesai. Ketika melakukan hal yang biasa adalah Peci. itu melakukan hal yang biasa. Karena kamu ngerasa gini, saya akan lebih pede ketika rambutnya itu anakku yang rapi itu tadi ketemu. Itu kalau pakai peci rambutnya keluar. Terus aku bilang sama dia, Bim, kamu akan keren orang ketika ini gitu. Ya, dia akhirnya seperti itu. Tapi kadang suka gitu taruh gini. Ada fasenya saat kamu bisa
bisa melakukan itu saat kamu begini. Siapa? saat Iya ini teteh. begini. Ini Kalau anak tadi kamu Bang. bisa. Iya. Anakku gitu. Jadi pasti bisa. Dan yang nggak bisa bosku. Iya teteh. Nih sehat-sehat semua, Solgan, Solchan. Pasti itu distract. Tapi modelnya adalah membalikan distract. Tetap fokus sebenarnya. Nggak selesai-selesai ini crispy-nya ya. Masya Allah. Untuk kembali distriknya Yang pertama, kalau SMP itu saya dua-duanya. Pertama, dulu SMP itu udah bikin jadwalnya. Saya tidur setengah 12 malam, bangun setengah 5 pagi. Itu udah jadwalnya. Dan saya kalau pulang sekolah jam 1 harus tidur. Bangunnya itu nanti setengah 4. Jadi jadwal itu udah bikin sendiri jam sekolah. Dan itu hafalannya itu ada setelah asar. Itu ada setelah asar. Setelah asar itu ada ngaji. Nah, pada maghrib itu biasanya kita nggak ada yang kalau sekarang megang handphone atau TV nggak ada. Kita pada maghrib ke isya ya udah murajaah. Siapa yang gabungan dengan anak-anak sekarang? Yang pertama Malah ada yang bergabung lagi, Yusuf. biasakan ketika duha atau melakukan duha itu jangan cuma 2 Siapa? rakaat, 12. Karena di 12 itu iya karena 12 Oh, rakaat itu semua Raffi, yang Raffi. namanya, hafalan kita dibaca. Bukan lah. Iya, bacanya di rawatib bener. kembali distriknya itu lewat pengulangan. Dan pengulangan. Jadi wajar kalau kita lupa. Kalau lupa biasa itu, nggak ada manusia yang nggak lupa, pasti lupa. Tetapi pengulangan. Lebih adab. Lebih adab. Ganteng nih. Nggak ada. Gagal biasanya gagal di akhir penguji itu bukan biasa. Agustus nih. Bukan biasa itu. Gagal di akhir ujian itu karena kita tidak siap menghadapi itu. Kita tanggal berapa saja? Biasanya kalau mau ujian besok hari ini tidak mau belajar. Akhir. Duduk. Tanggal Baca 20-an. buku yang lain. Sekian kan kamu. Baca Quran. Kasih tahu ya. Mas saya kan tanggal 6. Saya 1 minggu. mau Ayo ujian. tahun depan kita tukeran ya. Karena saya sudah belajar. Tahun depan kamu nggak ada kan? Saya malah Udah lulus kan? Iya. Ke sini pas tanggal bulan Agustus. malah ikut kegiatan rohis banyak. Pas ujian udah fresh. Jadi belajar itu harus dipaksa pas jangan sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Siapa tuh? Aku coach kan mereka The power of kepepet. habis itu porsinya semakin kepepet semakin Persiapan saya belajar. Produktif. Belajarnya itu Ya itu karena dipaksa. Dia bisanya saat itu aja. iya saya apa? Saya soal, misalnya saya ada buku soal. Misalnya dulu saya punya buku soal itu yang Tiap orang nggak yang sama. 1 tahun itu harus habis. Soal. Apalagi yang 1 tahun. Dan hari besok berarti tahun saya tahun 75 sampai 95. Tahun 75 hari besoknya 76. Soal dalam 5 tahun itu saya bikin 25 hari. Tapi khusus Ya. untuk kita besok IPA Mau pijitin Ustadz Panca ya? Ini Tadi aturan banyak. termasak tempen jadi komposer. Banyak yang komen tuh. Banyak yang komen tuh. Tadi. Sekarang mah udah tinggal 3. Close. Ah? Nggak tahu, nggak lihat. Cukup ya. Dadah semuanya, kita mau pamit. Ya. tadi beres-beres udah kunci motor tidak Terakhir. Ya, pada istirahat.